Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Elia Tripantrista dan Muhammad Al-Farici Baihaqi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai kebijakan pendapatan negara. Tanpa berlama-lama, yuk langsung saja kita simak videonya. Materi yang pertama yaitu definisi kebijakan pendapatan negara. Kebijakan pendapatan negara merupakan kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam rangka mengatur, mengelola, dan mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan negara guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan nasional. Adapun peran kebijakan pendapatan negara yaitu yang pertama, membiayai kebutuhan pemerintah dan pembangunan. Pendapatan negara digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan, serta program-program pembangunan lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran yang kedua yaitu menjaga stabilitas perekonomian. Melalui pengelolaan pendapatan negara yang baik, pemerintah dapat menjaga kondisi ekonomi agar tetap stabil, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi dampak gejolak ekonomi yang dapat merugikan masyarakat. Peran yang ketiga yaitu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pendapatan negara memungkinkan pemerintah menyediakan dan meningkatkan berbagai layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan administrasi, sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan lebih baik. Peran yang keempat yaitu mendukung pemerataan pembangunan. Dana yang diperoleh negara dapat dialokasikan ke berbagai daerah dan sektor pembangunan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya di wilayah tertentu saja. Materi yang kedua yaitu pendapatan pajak. Pendapatan pajak merupakan sumber penerimaan negara yang berasal dari masyarakat dan bersifat wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pajak mempunyai beberapa manfaat, yaitu yang pertama pembangunan infrastruktur. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, dan fasilitas umum. Yang kedua, pendidikan dan kesehatan. Penerimaan pajak membantu penyediaan sekolah, beasiswa, rumah sakit, serta layanan kesehatan bagi masyarakat. Yang ketiga, pertahanan dan keamanan. Pajak digunakan untuk mendukung kegiatan pertahanan negara dan menjaga keamanan masyarakat. Manfaat yang keempat yaitu program perlindungan sosial. Pajak membantu pembiayaan berbagai bantuan sosial dan program kesejahteraan bagi masyarakat yang membutuhkan. Adapun beberapa fungsi pendapatan pajak antara lain, yaitu fungsi yang pertama, fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran pemerintah dan pembangunan nasional. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat menjalankan berbagai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua yaitu fungsi mengatur. Pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mengatur kegiatan ekonomi masyarakat. Dalam hal ini, pemerintah dapat menetapkan kebijakan perpajakan tertentu untuk mengendalikan inflasi, meningkatkan investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu fungsi stabilitas. Pendapatan pajak berfungsi untuk menjaga kestabilan ekonomi negara. Pemerintah dapat menggunakan kebijakan pajak dalam mengendalikan kondisi ekonomi agar tetap stabil dan tidak terjadi inflasi yang berlebihan. Fungsi yang keempat yaitu fungsi redistribusi pendapatan. Pajak berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan masyarakat. Dana yang diperoleh dari pajak digunakan pemerintah untuk membiayai pembangunan dan program sosial sehingga hasil pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat. Materi yang ketiga yaitu pendapatan non-pajak. Penerimaan negara bukan pajak atau PNBP adalah penerimaan negara yang berasal dari sumber selain pajak dan hibah. PNBP
PNBP berfungsi sebagai pendukung penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan pelayanan publik. Penerimaan negara bukan pajak diperoleh dari berbagai sektor yang dikelola oleh pemerintah. Sumber penerimaan tersebut meliputi hasil pengelolaan sumber daya alam, keuntungan badan usaha milik negara atau BUMN, pengelolaan aset negara, pelayanan administrasi pemerintah, serta penerimaan lain yang sah. Dana yang berasal dari PNBP dimanfaatkan untuk mendukung berbagai program pembangunan nasional seperti pembangunan infrastruktur, pembiayaan sektor pendidikan dan kesehatan, serta program pengentasan kemiskinan. Jadi, oleh karena itu, pengelolaan PNBP yang efektif dan transparan sangat diperlukan agar penerimaan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Adapun beberapa sumber penerimaan negara bukan pajak antara lain yaitu yang pertama, penerimaan dari pengelolaan sumber daya alam. Penerimaan ini berasal dari pengelolaan sumber daya alam seperti minyak bumi, gas alam, pertambangan, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, yaitu penerimaan dari pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Penerimaan ini berasal dari keuntungan badan usaha milik negara atau BUMN maupun hasil pengelolaan aset negara lainnya. Yang ketiga yaitu penerimaan dari pelayanan pemerintah. Penerimaan ini diperoleh dari berbagai pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, seperti pelayanan administrasi, pendidikan, kesehatan, dan perizinan. Yang keempat yaitu penerimaan dari denda dan putusan pengadilan. Penerimaan ini berasal dari pembayaran denda administrasi maupun putusan pengadilan yang menjadi hak negara. Yang kelima yaitu penerimaan hibah. Hibah merupakan penerimaan yang diperoleh pemerintah dari dalam maupun luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembangunan nasional. Selanjutnya, kebijakan fiskal ekspansif adalah kebijakan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi saat terjadi perlambatan atau resesi dengan meningkatkan pengeluaran pemerintah dan mengurangi pajak. Tujuannya untuk meningkatkan permintaan agregat output ekonomi dan lapangan kerja. Teori kebijakan fiskal ekspansif, teori Keynesian. Teori ini menyatakan bahwa dalam situasi ketika ekonomi mengalami kontraksi atau menghadapi resesi, pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran publik atau mengurangi pajak untuk merangsang pengeluaran konsumsi dan investasi swasta. Hal ini dianggap dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi tingkat pengangguran. Teori monetarisme. Teori ini menekankan pentingnya stabilitas moneter dan menyoroti bahwa efek kebijakan fiskal ekspansif dapat lebih rendah daripada yang diharapkan. Teori ini berpendapat bahwa respon ekonomi terhadap kebijakan fiskal tergantung kepada sejauh mana kebijakan tersebut mempengaruhi permintaan agregat. Implementasi kebijakan fiskal ekspansif, pengeluaran publik. Pemerintah meningkatkan pengeluaran dalam sektor-sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, atau program sosial. Hal ini dapat menciptakan lapangan kerja baru, merangsang konsumsi, dan meningkatkan investasi. Pengurangan pajak. Pemerintah mengurangi beban pajak bagi individu dan perusahaan. Pengurangan pajak ini diharapkan dapat mendorong konsumsi dan investasi, serta memberikan insentif bagi sektor swasta untuk mengembangkan usahanya. Defisit anggaran. Implementasi kebijakan fiskal ekspansif mungkin mengakibatkan defisit anggaran, yaitu situasi di mana pengeluaran pemerintah melebihi penerimaan. Pemerintah dapat memperoleh dana melalui penerbitan surat utang atau pinjaman sehingga memperluas likuiditas di pasar. Selanjutnya, kebijakan fiskal kontraktif, yaitu kebijakan pemerintah untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas ekonomi dengan mengurangi pengeluaran pemerintah dan meningkatkan pajak. Tujuannya untuk menurunkan permintaan agregat, menjaga stabilitas harga, dan mengurangi defisit anggaran. Teori kebijakan fiskal kontraktif.
Teori Keynesian. Teori ini menyatakan bahwa dalam situasi ketika ekonomi mengalami tekanan inflasi atau menghadapi kelebihan permintaan, pemerintah dapat mengurangi pengeluaran publik atau meningkatkan pajak untuk mengurangi permintaan agregat. Hal ini dianggap dapat membantu menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi. Teori monetarisme. Teori ini menekankan pentingnya stabilitas ekonomi dan berpendapat bahwa kebijakan fiskal kontraktif mungkin tidak efektif atau bahkan dapat memperburuk keadaan jika terjadi ketidakseimbangan antara kebijakan fiskal dan moneter. Teori ini berpendapat bahwa kebijakan moneter yang konsisten dan transparan lebih efektif dalam mengendalikan inflasi. Implementasi kebijakan fiskal kontraktif. Pengurangan pengeluaran publik. Pemerintah mengurangi pengeluaran dalam sektor-sektor tertentu seperti infrastruktur, program sosial, atau subsidi. Hal ini dapat mengurangi permintaan agregat dan membantu menstabilkan harga. Kenaikan pajak. Pemerintah meningkatkan tarif pajak bagi individu dan perusahaan. Kenaikan pajak ini diharapkan dapat mengurangi daya beli masyarakat dan mengendalikan inflasi. Surplus anggaran. Implementasi kebijakan fiskal kontraktif mungkin mengakibatkan surplus anggaran, yaitu situasi di mana penerimaan pemerintah melebihi pengeluaran. Surplus anggaran dapat membantu pengendalian inflasi dan mengurangi ketergantungan pada utang publik. Jadi kesimpulan dari semua materi yang telah kami sampaikan adalah kebijakan pendapatan negara memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan nasional. Pendapatan negara yang berasal dari pajak dan penerimaan negara bukan pajak menjadi sumber utama pembiayaan berbagai program pemerintah. Selain itu, melalui kebijakan fiskal ekspansif dan kontraktif, pemerintah dapat menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, pengelolaan pendapatan negara yang efektif sangat diperlukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan kemajuan perekonomian nasional. Sekian pemaparan materi dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.